Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat-sangat bersyukur atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendaknya, kuasa dan izinnya, kita bisa dipertemukan kembali di dalam bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita harus berbahagia, kita harus bergembira. Kenapa? Karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Karena mungkin ada sebagian orang yang ketika datangnya bulan Ramadan, mereka malah merasa malas, merasa berat, merasa tidak nyaman, merasa ini dan itu. Yang itu menganggap bahwasanya bulan puasa yaitu bulan yang biasa-biasa saja. Tidak ada apa-apa. Ya. Ini bagi mereka orang-orang yang kurang ilmu dan kurang iman. Bahkan mungkin tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menganggap secara zahir puasa memang berat. Secara zahir mungkin karena tidak makan, minum dan seterusnya. Pekerjaan berat dan seterusnya. Tapi ketika kita melihat hikmah di balik puasa Ramadan, maka akan tersingkap keutamaan-keutamaan, pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka sepantasnya bagi orang yang beriman adalah apa? Berbahagia, bergembira, menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita berbahagia dengan karunia-karunia Allah. Ya. Karunia Allah seperti apa? Kita menjadi seorang muslim harus bangga, berbahagia, bersyukur. Kita mempunyai iman. Ya. Termasuk salah satunya apa? Kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-58, Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un." Qul, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan. Berarti ketika perintah kepada Nabi itu juga sama saja perintah kepada umatnya. Kita sebagai umat diperintahkan oleh Allah untuk apa? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika, dengan itu semua, falyafrahu, maka wajib kalian bergembira, berbahagia. Maka kita menjadi seorang muslim, kita harus bahagia, bergembira. Saya muslim, saya bangga, saya cinta agama saya. Bergembira, bahagia. Kita punya iman, kita bergembira, berbahagia. Termasuk apa? Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Ya. Maka hati seorang mukmin harus senantiasa berbahagia, bergembira.
bulan diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, penuh dengan kemuliaan. Setiap harinya amalan-amalan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sepantasnya bagi kita untuk bergembira dan berbahagia. Jangan pernah sekali-kali merasa berat, merasa tidak nyaman, menganggap bahwasanya bulan Ramadan biasa-biasa saja. Tidak. Bulan Ramadan, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Qamariyah, Hijriyah. Bulan-bulan yang lainnya. Ya. Huwa khairun mimma yajma'un. Dan karunia Allah, rahmat Allah yang Allah berikan, termasuk apa? Dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta benda duniawi. Ya. Kita diberikan Islam, iman, ini lebih baik daripada mereka mengejar emas permata, mendapatkan emas permata. Ya. Itu hanya puing-puing dunia, tapi ketika kita diberikan iman oleh Allah, diberikan Islam, dipertemukan dengan bulan Ramadan, diberikan nikmat kesolehan, ketakwaan kepada Allah, ini karunia yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan dunia yang kita kumpulkan. Ya, maka ketika kita bisa sholat, bisa puasa Ramadan, bisa tilawah Al-Quran, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa beramal soleh, bertakwa kepada Allah, ya, dipertemukan dengan bulan Ramadan, ini adalah rizki yang sangat-sangat besar. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik daripada apa? Khairun mimma yajma'un. Lebih baik daripada apa-apa yang manusia kumpulkan dari harta dunia. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagia, bergembira. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, man sarratka hasanatuk wa sa'atka sayi'atuk fa antal mu'min. Barang siapa yang dia bergembira dengan amal solehnya, dia habis beramal soleh, bergembira, bersenang, berbahagia. Dia dipertemukan dengan bulan Ramadan, dia berbahagia. Dia bisa tilawah Al-Quran, bergembira, alhamdulillah saya sudah bisa tilawah Al-Quran. Dia sudah selesai sholat, dia bergembira, alhamdulillah saya sudah selesai sholat. Kemudian dia sedang berpuasa, dia berbahagia, alhamdulillah saya sedang berpuasa. Ya. Kemudian sebaliknya, wa idza sa'atka sayi'atu, apabila dia berbuat dosa, dia menyesal. Setelah dia berbuat dosa, dia menyesal, merasa, ya, menyesali dirinya, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan fa antal mu'min, maka kamu adalah orang yang beriman. Ketika apa? Ketika semangat berbahagia dalam beramal soleh dan merasa, ya, menyesal, ya, ketika dia berbuat dosa, maka ini adalah ciri orang-orang yang beriman. Sebaliknya ciri orang-orang munafik apa? Mereka berat ketika beribadah. Rasanya berat sekali untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian kalau habis berbuat dosa, dia biasa-biasa saja, senang-senang. Padahal dia sudah bermaksiat kepada Allah, tapi tidak merasa takut dengan azab Allah, tidak merasa takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri sifat kemunafikan. Sedangkan orang beriman ketika dalam beramal soleh dia bersungguh-sungguh semangat dan berbahagia. Ada azan, alhamdulillah waktunya sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apa? Hilal Ramadan kelihatan, alhamdulillah bersyukur. Kita berpuasa Ramadan, berbahagia. Ketika berbuat dosa seorang mukmin, dia merasa menyesal, merasa dosa, merasa hina dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ciri orang-orang yang beriman. Maka hati hamba mana yang tidak berbahagia ketika apa? Dimasukkan, dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Maka wajah hamba Allah di bulan Ramadan mereka ceria, bahagia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan yang terbaik untuk apa?
bisa beramal solih di bulan Ramadan. Ya, bisa beramal solih di bulan Ramadan. Maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Sekarang kita telah memasuki bulan Ramadan. Ya. Syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi berarti apa? Diberikan kebaikan, kenikmatan yang banyak tiada tara. Ini namanya berkah. Berkah adalah apa? Kebaikan yang terus-menerus dan semakin bertambah dan bertambah. Tidak ada habis-habisnya, tidak ada putus-putusnya. Ini namanya keberkahan. Sehingga apa? Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan selama 1 bulan dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberkahi oleh Allah. Faradallahu alaikum siyamah, yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalamnya untuk berpuasa. Wajib puasa Ramadan, tidak boleh tidak, kecuali bagi yang uzur, sakit, yang perempuan yang haid, yang nifas, yang safar mungkin kalau berat boleh berbuka, kalau masih kuat ya silakan. Ya. Tapi semuanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Tufattahu fihi abwabul jannah, dibuka di bulan, hanya di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Bulan Ramadan bulan penuh dengan ketaatan. Maka kita lihat bulan Ramadan, bulan mereka manusia hamba Allah berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka rugi sekali kalau di bulan Ramadan mereka malas. Tidak mau infak, sedekah, malas baca Quran, malas sholat. Ini orang yang terhalang dari kebaikan. Orang yang memang terhalang dari kebaikan. Ya, ketika di bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Menunjukkan apa? Kita mudah, ringan untuk berbuat ketaatan. Apapun itu. Ya. Wa tughallaqu fihi abwabun nar, dan hanya di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Tidak berkeliaran. Setan yang asli dari kalangan jin tidak berkeliaran. Ya, tidak lagi menggoda manusia. Ya, tidak lagi menggoda manusia. Mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu, sehingga apa? Makanya apa? Kebanyakan orang kaum muslimin di bulan Ramadan mereka semangat. Rasanya enteng sekali untuk beramal soleh, berbagi takjil, berbagi sedekah, sholat, tarawih dan seterusnya. Kecuali orang-orang yang memang mereka sudah terlatih oleh setan, dilatih. Selama di luar bulan Ramadan memang biasa nggak sholat seumur hidupnya, sudah terlatih. Maka ya biasa. Ketika masuk bulan Ramadan memang biasa nggak sholat, di bulan Ramadan ya nggak sholat. Ya, memang sudah dilatih oleh setan. Ya, maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang punya rasa takut kepada Allah, maka betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan dengan beramal soleh. Man hurima khairaha faqad hurima. Maka barang siapa yang terhalangi dari kebaikan untuk beramal soleh di bulan Ramadan, faqad hurima, maka sesungguhnya dia telah dihalangi. Artinya apa? Allah menakdirkan dia untuk tidak bisa beramal soleh, terhalang. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan hidayah kepada kita untuk apa? Untuk kita bisa beramal soleh, berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, ya, ketika datang malam pertama malam Ramadan, maka malaikat menyeru di atas langit. Setiap datang malam pertama kali bulan Ramadan, malaikat menyeru. Cuma nggak kedengeran. Ya, cuma tidak kedengar. Tapi kita yakin, kenapa? Nabi yang mengatakan. Ya, ini saya sampaikan hadisnya. Jadi setiap datang malam bulan Ramadan pertama kali, malaikat menyeru.
Ya. Malaikat menyeru wa yunadi munadin minas sama. Maka ada malaikat-malaikat yang menyeru kepada hamba-hamba Allah dengan mengatakan, memberikan pesan malaikat, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencari amal-amal kebaikan. Wahai orang-orang solih, kalau kataan gitu ya. Wahai orang-orang yang baik, wahai orang-orang yang senantiasa mencintai akhirat, wahai orang-orang yang senantiasa beramal kebaikan, aqbil, sambutlah. Kalau orang beriman disambut, senang, sambutlah bulan Ramadan ini dengan penuh ya sukacita, dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, dan diisi dengan amal-amal soleh. Kemudian malaikat berpesan, wa ya baghiyasyarr, wahai orang-orang pecinta keburukan, wahai yang tukang maksiat, wahai yang tukang dugem, wahai yang tukang judi, wahai yang tukang apa saja yang bermaksiat kepada Allah, wahai yang durhaka, aksir, coba berhentilah. Sudah, ini bulan Ramadan, coba berhenti, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah. Bukan saatnya lagi kita masih senang-senang dengan aktivitasnya, kerjaannya. Bukan lagi waktu saatnya kita masih senang-senang dengan maksiatnya. Kembali kepada Allah. Sudah tidak, bukan lagi saatnya. Umur sudah semakin tua, umur sudah semakin bertambah dan seterusnya. Amalnya masih sedikit. Maka berhentilah berbuat kesia-siaan. Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah di bulan ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, Rasul mengatakan, walillahi utaqaun minan nar wa dzalika kullu lailah. Maka di bulan Ramadan setiap malamnya Allah memberikan pembebasan dari api neraka. Artinya apa? Diselamatkan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu pada setiap malam-malam di bulan Ramadan. Artinya apa? Setiap hari bulan Ramadan Allah memberikan kebebasan atau pembebasan dari api neraka, atau diselamatkannya hamba Allah dari api neraka. Ini bagi bentuk jaminan. Besok orang-orang yang istiqomah puasa Ramadan, yang beramal soleh dan seterusnya di bulan Ramadan, maka akan diberikan kebebasan, diselamatkan dari azab api neraka. Dan ini pada setiap malam. Maka kalau ada seandainya hadis yang mengatakan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga itu pembebasan dari api neraka, ini hadis yang dhaif bahkan palsu. Kenapa? Karena bulan Ramadan dari awal sampai akhir, bulan ampunan dari awal sampai akhir. Ya. Bulan Ramadan dari awal sampai akhir, bulan rahmat. Bulan penuh keberkahan dari awal sampai bulan yang setiap harinya dibebaskan, diselamatkan dari api neraka. Jadi bulan yang mulia, tidak bagi-bagi, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dan kita memasuki bulan Ramadan, maka kita mari manfaatkan dengan penuh hikmat, penuh kekhusyuan, dan mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, beramal soleh di bulan Ramadan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.